Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pejuang ASEP? Masih semangat ya? Oke, ketemu lagi dengan saya Gio Satriani dalam seri pembelajaran bahasa Inggris online. Dan kita kembali belajar tentang soal-soal ASEP ya. Alright, apa yang akan kita bahas pada video kali ini? Nah, kita akan melanjutkan pembahasan latihan soal pada composing skill ya. Tapi kali ini kita akan lanjutkan pada bagian yang ketiga dari composing skill. Apa itu? Yaitu correct sentence. Seperti apa soal pada correct sentence dan cara mengerjakannya itu bagaimana? Nah, nanti kita akan bahas. Tapi sebelum itu, saya akan ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya dan juga nyalakan tombol loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video materi bahasa Inggris yang lain yang tentunya akan sangat berguna untuk teman-teman semuanya. Oke, nah sekarang kita langsung lihat contoh soal correct sentence. Oke, ini dia contoh soalnya ya. Right, nah bagi teman-teman yang belum pernah mengerjakan soal accept ya, pasti akan kebingungan melihat model soal seperti ini. Dan pertanyaannya biasanya adalah, ini soalnya yang mana gitu, kok tiba-tiba hanya pilihan jawaban ya, sementara tidak ada soalnya. Well, betul ya, memang jadi correct sentence itu kita tidak diberi soal, tapi kita langsung diberi pilihan jawaban ya, karena tugas kita adalah menentukan manakah di antara pilihan-pilihan jawaban ini yang kalimatnya sudah tepat secara gramatikal, begitu ya. Nah, jadi secara tata bahasa atau kaidah grammarnya itu yang sudah tepat yang mana? Artinya ada tiga di antara pilihan jawaban ini yang salah secara grammar dan hanya ada satu yang tepat. Nah, artinya pemahaman terhadap grammar lagi-lagi sangat dibutuhkan ya, bahkan mutlak dibutuhkan ya. Malah teman-teman bisa menjawab tanpa harus mengetahui arti ya pada model soal-soal seperti ini, biasanya seperti itu. Oke ya, kebanyakan ya. Walaupun mungkin nanti ada mungkin beberapa soal yang memahami arti itu bisa sangat membantu. Oke, nah jadi kita lihat langsung pilihan jawaban yang A ya. Yang A, students they are not only encouraged to participate in classroom discussions but also expected to do so. Right. Nah, jadi kalau teman-teman sudah paham basic grammar, di awal sudah bisa melihat ya, di awal sudah bisa melihat bahwa kalimat ini salah secara gramatikalnya. Mana kesalahannya? Kesalahannya yaitu students they. Right. Nah, di sini ada kata benda ya, kata benda di depan kalimat yang biasanya posisinya sebagai subjek, tapi kemudian dilanjutkan lagi dengan subjek yang berupa pronoun they. Oke, nah jadi it never happens ya, tidak akan pernah terjadi. Jadi impossible ya, tidak bisa ada dua subjek yang langsung bersambung seperti ini. Nah, karena fungsi dari pronoun itu kan menggantikan ya, menggantikan kata benda yang sudah dipahami sebelumnya. Nah, sementara di sini kata bendanya disebutkan, kemudian pronounnya disebutkan juga. Nah, jelas ini salah. Ya, jadi nanti kalau teman-teman menemukan konteks seperti ini ya, model struktur seperti ini pada soal-soal yang lain, maka pastikan itu salah. Dan jika sudah menemukan yang seperti itu ya, maka teman-teman tidak perlu menghabiskan waktu untuk mencoba memahami setiap kata dari kalimat ini ya, atau menerjemahkan ya kalimat ini. Right, itu akan waste the time, akan buang waktu ya. Oke, nah sekarang kita lihat yang B ya. Yang A tadi jelas salah ya. Sekarang kita lihat yang B.
Students are not only encouraged. Nah, ini beda ya dengan yang A. Students langsung diikuti dengan are, diikuti kata kerja are. Nah, maka seperti ini boleh ya, student subject, kemudian are ini sebagai kata kerja ya. Are not only encouraged. Nah, encouraged di sini dia sebagai ordinary verbnya ya. Are ini sebagai auxiliary verbnya. Ini bentuknya pasif. Nah, jadi ini tidak ada masalah ya. Nah, ini struktur yang betul. Students are not only encouraged to participate in classroom discussion and also expected to do so. Oke, tapi apakah yang B ini betul secara struktur ya, gramatikalnya? Ternyata tidak. Mana yang menyebabkan salah? Ini gampang sekali ya. Kalau teman-teman sudah paham basic grammar, ini ada clue ya, ada clue yang sangat memudahkan kita untuk menganalisa, menentukan bahwa ini kalimat salah. Mana? Yaitu pasangan not only dan and also. Paired conjunction ya, kembali pada materi paired conjunction atau conjunction berpasangan. Not only but also, both and, neither nor, either or ya. Ini salah satu bab yang sering kali memudahkan kita untuk menjawab ya, mempercepat waktu ya, menghemat waktu karena kita lebih mudah untuk menemukan jawabannya. Ya, termasuk analisa seperti ini ya. Karena kalau kita ingat bahwa pasangan not only itu adalah but also, maka jika kita menemukan pasangan yang salah, berarti kalimat itu salah. Not only and also salah, harusnya not only but also. Dan seperti ini kita juga tidak perlu lagi menganalisa atau menerjemahkan kata-kata yang lain ya. Oke, jadi sudah ketahuan salahnya. Oke, sekarang yang C. Not only students are encouraged to participate in classroom discussion, but also expected to do so. Oke, nah ini kalau kita lihat dari pasangan conjunctionnya betul, not only but also, right? Nah, tapi apakah kalimat ini betul? Nah, kita lihat sekarang ya. Ingat, not only but also itu adalah conjunction, sehingga yang disambungkan itu harus sama secara gramatikal kelasnya ya. Jadi kelas katanya itu harus sama. Ya, kembali pada materi tentang conjunction, bahwa conjunction itu harus menyambungkan antara kata dengan kata atau frase dengan frase, kalimat dengan kalimat yang sama secara gramatikalnya. Misalnya conjunction menyambungkan adjektif dengan adjektif ya, noun dengan noun ya. Kalau adverb ya dengan adverb, maka tidak boleh conjunction menyambungkan verb dengan noun ya, adjektif dengan adverb. Nah, sekarang kita lihat di sini. Conjunction ya, not only di sini diikuti dengan students. Not only students. Nah, sementara but also-nya diikuti dengan expected. Students adalah kata benda, sementara expected adalah kata kerja. Nah, berarti tidak sama ya. Di sini ada ketidakseimbangan atau ketidaksamaan ya antara kata yang mengikuti not only dengan kata yang mengikuti but also. Begitu ya. Karena not only dan but also ini dia satu pasang, nah maka yang mengikutinya juga harus sama secara kelas katanya ya. Oke, students kata benda, expected kata kerja, tidak bisa ya. Berarti yang C ini tidak betul ya, salah. Nah, satu-satunya yang tersisa adalah D ya. Nah, kita coba lihat. Students are not only encouraged to participate in the classroom discussions, but also expected to do so. Right. Nah, di sini kalimatnya sangat sempurna, ketepatan gramatikalnya ya. Students subjeknya are. Nah, di sini ya, to be-nya ya, not only encouraged. Nah, jadi conjunction-nya not only diikuti dengan encouraged kata kerja, but also juga diikuti kata kerja yaitu expected. Oke, nah di sini conjunction-nya pasangannya betul, kemudian kata yang mengikuti juga betul. Nah, maka D ini memang yang betul, gitu ya. Right. Nah, jadi ini cara kita mengerjakan correct sentence ya.
composing skill pada correct sentence. Ini contoh soal yang pertama. Kita lihat contoh soal berikutnya. Alright. A computer virus is a program is specifically. Oke, nah saya pause sampai di sini ya. A computer virus is a program is. Nah, di sini saja sudah ketahuan salahnya. Gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman pengen hemat waktu gitu ya, ada hal-hal yang bersifat mutlak salah sehingga kita tidak perlu ragu untuk melanjutkan ke yang lain ya. Ya, jadi seperti ini ya. A computer virus is a program is. Kenapa salah? A computer virus ya ini adalah subjeknya, kemudian ketemu dengan kata kerja to be ya. Nah, is, kemudian ada a program, kemudian ketemu lagi dengan to be. Nah, ini never happen ya, tidak akan pernah terjadi ya. Bentuk seperti ini. Ada to be, kemudian dilanjutkan dengan complement, terus ada to be lagi. Oke, nah jadi itu struktur yang jelas keliru, sehingga jangan ragu-ragu bahwa kalimat ini adalah salah. Right? Nah, sekarang yang B. A computer virus is a program that. Oke, nah that di sini ada konektor that ya. A computer virus tadi subject is ya, kata kerja dalam bentuk to be. A program komplementnya that. Nah, di sini konektor that specifically and maliciously designed. Nah, designed to attack a computer system. Ya. Oke. Nah, di sini di awal ini tidak ada masalah ya. Computer virus is a program that. Nah, kemudian konektor ini adalah bentuk dari adjective clause. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya lupa bisa buka lagi bab adjective clause ya, di situ ada ciri-ciri tentang adjective clause. Yaitu apa? Yang sering menjadi clue dalam soal adalah bahwa dalam adjective clause setelah konektor ya atau relative pronoun-nya itu dia pasti ada kata kerja ya, pasti ada kata kerja. Karena dalam adjective clause itu minimal ada 2 kata kerja. Kata kerja yang dimaksud adalah sebagai ordinary-nya ya. Jadi minimal ada 2 predikat. Kalau dalam bahasa yang lebih familiar dalam bahasa Indonesia, predikat itu ya. Nah, dalam bahasa Inggris yaitu ordinary verb. Oke. Nah, ordinary verb-nya itu bisa terletak satu sebelum konektor, satu setelah konektor, atau dua-duanya setelah konektor. Nah, di sini sudah ada satu ya. Nah, is ini ya. A computer virus is a program. Oke ya. Nah, kemudian that specifically and maliciously designed. Alright. Nah, design. Nah, di sini ada kata kerja memang ya, designed ya. Nah, design kata kerja berakhiran ed. Nah, tapi kita lihat sekarang ed ini dia konteksnya adalah pasif ya, maka dia kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja bentuk ketiga dalam pasif itu membutuhkan to be, sementara setelah that di sini tidak ada to be ya, langsung kata kerja bentuk ketiga. Nah, maka di sini ada kekurangan ya, ada kekurangan. Nah, bagaimana jika kita memprediksi bahwa desain ini adalah verb 2. Memang verb dengan akhiran ed itu bisa verb 2 ya, selain verb 3. Nah, untuk menentukan verb 2 atau verb 3, nah di sini memahami makna bisa membantu ya, bisa membantu. Jika verb 2 berarti pasti dia aktif ya. Tapi jika pasif dia harusnya verb 3, begitulah. Maka kita bisa meraba kira-kira ini bermakna didesain atau mendesain. Ya, jadi komputer virus itu didesain untuk menyerang sistem komputer atau mendesain untuk menyerang. Jelas didesain. Ya, jadi makanya di sini konteksnya adalah pasif. Sehingga seharusnya ada to be setelah that. Ini ya.
Sementara ini nggak ada. Berarti yang B ini masih belum betul alias salah. Oke, nah sekarang kita lihat yang C. A computer virus is a program that it is specifically and maliciously designed to attack a computer system. Nah, ini hampir mirip dengan yang B ya. Nah, cuman di sini ada to be, tapi juga ada subject. Begitu. Nah, ada to be, ada subject. Sementara sudah ada that. Nah, remember that di sini adalah berfungsi ya, kalau ada konektor yang diikuti dengan kata kerja, berarti konektor di situ berfungsi sebagai subjek, gitu ya. Nah, sementara di sini ada subjek lagi. Nah, sehingga terjadi double subject. Oke, nah jadi ini kelebihan. Kalau yang B tadi kekurangan ya, kurang to be-nya. Nah, yang C sudah ada to be tapi kelebihan subjek. Maka yang C ini masih salah ya. Right, nah kita lihat yang D. A, B, C salah berarti ya pasti yang D ya. Right, kita lihat sekarang. A computer virus is a program that is specifically and maliciously designed to attack a computer system. Nah, ini jawaban yang sempurna ya. Karena setelah that ada to be tanpa harus ada it lagi ya. Nah, to be baru kemudian specifically and maliciously ini ada verb ya. Nah, dan diikuti dengan verb 3. Right, nah jadi jawaban yang sempurna adalah yang D. Oke, kita lihat sekarang soal nomor 3. Right, nah kita cek satu persatu ya. Yang A, all person enter the US are. Oke. Kita berhenti saja sampai di sini ya. Ada enter. Enter ini kata kerja ya. Verb 1. Nah, dia ordinary verb ya. Kemudian are, ketemu to be. Never happen ya. Tidak akan pernah ada namanya ordinary verb kemudian diikuti dengan to be. Ya, termasuk juga diikuti dengan ordinary verb yang lain. Ya. Nah, kecuali dia berupa penyebutan ya, penyebutan items ya, urutan kata kerja ya. Misalnya saya makan, minum dan tidur di rumah saya. Nah, di situ ada ordinary yaitu eat, kemudian drink, kemudian sleep. Nah, no problem itu ya. Oke, nah itu penyebutan dalam serial istilahnya ya. Nah, sementara ini tidak seperti itu ya. All person enter. Nah, di sini ada kata kerja enter diikuti dengan to be. Right. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan struktur seperti ini, ada kata kerja kemudian diikuti dengan to be, jelas itu salah. Oke. Nah, jadi yang lain sudah tidak perlu kita pusingkan lagi. Kita bisa lanjut ke pilihan jawaban yang lain. Oke ya. Yang B, all persons entering the US liable to have their baggage inspected by a custom officer at the port of entry. Right. Nah, yang B ini kalimatnya masih salah juga. Masalahnya di mana? Justru ini tidak ada ordinary verb-nya. Entering ini verb ing. Verb ing tidak bisa menjadi ordinary verb. Ya, kalau lupa bisa cek lagi materi tentang pembagian verb ya. Salah satunya ordinary verb. Nah, jadi verb ing ini tidak bisa menjadi ordinary verb kecuali diawali dengan to be. Sementara ini kan nggak ada to be ya, langsung verb ing. All person entering. Kemudian kita cek lanjutannya ya. Nah, di sini tidak ada to have, ini juga to infinitive. To infinitive bukan ordinary verb ya. Their baggage inspected. Oke, nah ini juga inspected bukan ordinary verb. Ini adalah bentuk reduced ya. Bentuk reduced dari adjective clause ya. Their baggage inspected ya. By a custom officer of the port of entry. Oke, nah jadi inspected di sini dia adalah past participle yang menunjukkan makna pasif, Mang ya. Dia makna pasif tapi bukan sebagai ordinary. Right, itu ya.
Nah, kalau dia ordinary pasti ada to be-nya. Ya, jadi ingat pada kalimat pasif itu verb 3 bisa menjadi ordinary asal ada to be sebelumnya. Ya, karena ada konteks-konteks bentuk pasif yang tanpa to be. Dan verb 3-nya di situ dia bukan sebagai ordinary. Right. Nah, jadi yang B ini masih belum betul karena tidak ada ordinary verb-nya. Sekarang kita lihat yang C. All persons entering, oke, masih sama dengan yang B ya. Langsung ketemu dengan entering the US are liable. Nah, di sini baru ada kata kerja are, ada ordinary di sini ya. Are liable to have their baggage inspected by a custom officer at the port of entry. Oke ya. Nah, jadi di sini ada ordinary-nya. Selebihnya sama dengan yang B ya. Bedanya cuman kalau yang B tidak ada ordinary, yang C ada ordinary. Ya, nah jadi are ini adalah ordinary-nya. Liable to have their baggage inspected. Oke. Oh iya, inspected ini sorry bukan reduced adjective clause ya, tapi ini bentuk apa namanya causative verb ya, pasif causative. Nah, teman-teman bisa cek pada bab causative verb ya. Nah, causative verb itu pasif causative itu adalah salah satu bentuk pasif yang tidak membutuhkan to be ya. Dia hanya verb 3 saja karena dia bukan ordinary verb 3-nya ya. Right. Nah, jadi yang C ini sudah sah menjadi kalimat ya. Karena mengandung ordinary are liable ya to have their baggage inspected by a custom officer at the port of entry. Tidak ada masalah sampai di sini. Nah, kita kalau ingin tahu yang D apakah jangan-jangan betul juga gitu ya, walaupun pasti yang betul itu cuma satu ya. Nah, kita cek saja yang D ini seperti apa. All persons entering the US. Oke, nah ini sama sampai dengan US ya. Who are liable. Nah, di sini ada who, ini bedanya ya. Who are liable to have their baggage inspected by a custom officer at the port of entry. Nah, ini kelebihan who. Kalau ada who, nanti jadinya adjective clause ya. Sementara adjective clause itu harus mempunyai setidaknya 2 ordinary verb. Ya, sementara ini ordinary verbnya cuma are. Selebihnya tidak ada lagi ordinary verb. Jadi jelas salah. Oke, jadi yang betul adalah yang C. Oke, kita lihat yang A sekarang. A little fat is essential for humans. Okay, a little fat is essential for humans, comma, it helps. Nah, di sini sudah ketahuan salahnya ya. Kenapa salah? Karena ada kalimat sempurna yang diakhiri dengan koma, sementara setelahnya tidak ada conjunction atau konektor ketemu dengan kalimat baru. Oke, nah jadi ini struktur yang salah ya. Ya, jadi tidak ada 2 kalimat ya atau lebih ya yang kemudian hanya dipisahkan dengan koma saja. Right, jadi dia harus diakhiri dengan titik baru masuk kalimat baru, atau kalau ada koma boleh nanti ada conjunction pada compound sentence misalnya gitu ya. Nah, sementara ini tidak. Padahal jelas salah ya yang A. Kita lihat yang B. A little fat is essential for a human as it helps retain body heat. Oke, nah di sini setelah kalimat sempurna sampai dengan humans ada conjunction as, baru masuk kalimat baru. It helps. Oke, nah di sini boleh ya. Sangat boleh. Jadi ada 2 kalimat yang dipisahkan, yang disambungkan dengan conjunction. Right. Nah, maka ini bentuk yang tepat ya. As it helps retain body heat, gives muscle energy, and keeps skin soft. Right. Nah, sekarang kita lihat yang C ya. Oke, jadi B ini kita sudah lihat dia sempurna atau betul secara gramatikal. Kita lihat dulu yang C. A little fat is essential for humans, which it helps retain body heat, give muscle energy, and keep skin soft ya. Nah, ini dia konektornya yang tidak tepat. Dia menggunakan relative pronoun which gitu ya. Nah, dia menggunakan relative pronoun which. Nah, nanti teman-teman bisa
buka lagi bab tentang adjective clause ya, terutama pada adjective clause yang bertipe non-essential yang biasanya diawali dengan koma sebelum konektornya. Oke. Nah, yang D sekarang, a little fat is essential for humans, helps retain body heat. Nah, ini kesalahannya di mana? Kesalahannya sudah ada ordinary is di sini, kemudian ada ordinary lagi helps. Oke ya. Nah, jadi verb yang berakhiran s, nah ini tidak punya posisi lain selain ordinary. Maka pasti ini posisinya adalah ordinary, sementara di depan sudah ada ordinary. Nah, maka jelas yang D ini salah ya. Nah, sehingga soal nomor 4 ini yang betul adalah yang B. Oke, kita lanjutkan pada soal nomor 5. Batu, ya, yang A ya, batu, which it is sometimes called the Apple City, is a very interesting place to visit. Oke, jadi kalau ada bentuk adjective clause yang dia terletak di antara dua koma seperti ini, itu artinya non-essential adjective clause ya. Atau apabila kita buang, nah itu tidak akan mempengaruhi pada makna inti dari kalimat itu. Batu is a very interesting place to visit. Nah, itu kalimat intinya. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu bentuk adjective clause-nya ini sudah betul atau tidak untuk diterapkan di sini ya. Batu which it is sometimes called. Nah, di sini terjadi penumpukan subjek ya. Jadi which ini sebagai pengganti subjek ya. It ini juga sebagai subjek. Nah, maka di sini terjadi penumpukan, kelebihan subjek. Harusnya tidak perlu pakai it itu ya. Jadi langsung which ini sebagai pengganti subjek ketemu dengan kata kerja bantu yaitu is ya, sometimes called. Nah, ini kata kerja utamanya atau ordinary-nya. Oke, jadi yang A ini masih salah. Yang B, Batu which is sometimes called the Apple City is a very interesting place to visit. Oke, nah jadi ini bentuk yang lebih tepat ya, yang B karena tidak ada it, langsung is sometimes called ya. Jadi ini A dan B, yang B ini bentuknya hampir sama dengan A, hanya saja tidak ada it ya. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi setelah which harusnya langsung saja kata kerja ya, yaitu is called ya, disela dengan verb sometimes ini. Oke, yang B ini sudah sempurna secara gramatikal. Nah, kita lihat dulu yang C dan D, kira-kira letak kesalahannya di mana. Yang C ya, Batu which is sometimes called the Apple City, it is. Nah, ini kelebihan it lagi, cuma letaknya di sini ya. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, non-essential adjective clause itu dia bisa dibuang ya. Anggap saja ini nggak ada, sehingga nanti kalimatnya menjadi batu, it is. Nah, ada penumpukan subjek yaitu it dan batu. Maka itulah salahnya kelebihan it ya. Kemudian yang D, Batu sometimes calling the Apple City. Nah, ini tidak tepat ya, karena bentuknya sometimes calling. Nah, sometimes calling the Apple City is a very interesting place to visit. Right. Nah, jadi di sini dia tidak mengandung konektor ya, kemudian juga call-nya ini menjadi present participle. Oke, verb ing itu dia kalau secara makna menjadi aktif ya, beda dengan past participle atau verb 3 yang bermakna pasif gitu. Kalau ini nanti dianggap sebagai positif misalnya, nah ini juga kurang kata bendanya ya, karena tiba-tiba adverb kemudian langsung present participle. Nah, ini bentuk yang tidak wajar, sehingga yang D ini juga salah. Maka yang tepat adalah yang B. Oke, right. Nah, jadi ini 5 contoh soal ya pada sesi composing skill bagian correct sentence. Jadi seperti itu cara mengerjakannya. Kita langsung melihat pilihan jawaban A, B, C, D. Ya, perhatikan satu persatu ya. Kalau ada yang sudah dipastikan salah gramatikalnya, langsung lewat analisa pilihan jawaban berikutnya.
ya. Nah, jadi itu cara mengerjakannya, dan sekali lagi bahwa pemahaman terhadap grammar itu mutlak dibutuhkan untuk bisa mengerjakan soal seperti ini. Alright, kita akan coba untuk belajar lagi ya, membahas lagi contoh-contoh soal yang berkenaan dengan composition skill bagian correct sentence seperti ini pada video berikutnya. Thank you.